Pemabuk itu secara tidak sengaja mengembara ke tempat latihan. Ahli bela diri itu menjentikan kacang mengenai lututnya. Botol araknya langsung terlempar, tetapi si pemabuk berhasil menangkap botol yang jatuh itu dalam sekejap, dan ia menopang tubuhnya hanya dengan beberapa jari ketika ia hampir jatuh. Namun, ia tidak ingin mengungkapkan kemampuan seni bela dirinya, jadi ia sengaja jatuh dan memecahkan botol itu. Adegan ini berhasil menipu semua orang. Semua orang menertawakannya, mengira dia tidak berguna, tetapi tidak ada yang tahu bahwa pemabuk itu memiliki seni bela diri yang tak terkalahkan. Ketika ia muda, ia sendirian mengalahkan semua master yang kuat. Akibatnya, ia membuat banyak musuh. Suatu hari ketika ia pulang, ia mendapati bahwa semua anggota keluarganya telah mengalami kemalangan. Sejak saat itu, ia menyembunyikan identitasnya dan menjadi seorang pemabuk. Master dari sekolah seni bela diri merasa kasihan padanya dan menerimanya, dan ia menikahkan putrinya dengan si pemabuk. Namun, semua orang di sekolah seni bela diri mengira dia tidak kompeten. Dia sering dipermalukan oleh orang lain, hanya istrinya yang tahu identitas aslinya. Namun, suatu hari pintu sekolah seni bela diri didobrak. Sekelompok orang menantang sekolah seni bela diri, dan mereka ingin mengambil semua yang dimiliki sekolah itu. Mendengar ini, kakak laki-laki itu sangat marah dan segera menerima tantangan itu. Pada saat ini, lawan mengeluarkan 3 batang dupa dan menancapkannya ke tanah. Dengan sombong, ia menyatakan bahwa ia akan mengalahkan semua orang sebelum dupa itu habis terbakar. Semua murid sangat marah ketika mereka mendengar ini. Seorang murid bergegas maju terlebih dahulu. Semua orang bersorak untuk keberaniannya, dan mereka sangat yakin bahwa ia akan menang. Tetapi si pemabuk menggelengkan kepalanya dan berkata ia akan segera kalah. Benar saja, lawan tiba-tiba meraih tangan murid itu. Hanya dengan sedikit tenaga, ia melempar murid itu keluar dari arena. Semua murid sangat terkejut. Untuk mengembalikan martabat sekolah seni bela diri, murid senior memutuskan untuk menghadapi lawan. Suara sorakan terdengar lagi di luar arena. Pada awalnya, keduanya berimbang, tetapi lawan segera melihat kelemahan murid senior itu. Ia segera meraih lengan murid senior itu untuk menghentikan serangannya. Rasa sakit membuat murid senior itu meratap terus-menerus. Tepat ketika lawan hendak melancarkan serangan terakhir, istri si pemabuk tiba-tiba bergegas maju untuk menyelamatkan saudaranya, tetapi dia tahu dia tidak bisa mengalahkan lawan sama sekali. Jadi dia berlutut di tanah dan memohon lawan untuk mengampuni saudaranya, tetapi lawan memintanya untuk menceraikan si pemabuk dan menikah dengannya. Wanita itu menolaknya tanpa ragu-ragu. Untuk membuat wanita itu memutuskan hubungan dengan si pemabuk, lawan melayangkan pukulan ke arah si pemabuk. Wanita itu dengan cepat bangkit untuk membantu suaminya memblokir serangan itu. Melihat istrinya terluka parah dan terbaring di tanah, si pemabuk tidak lagi ingin menyembunyikan kekuatannya. Ia bersumpah akan membuat lawan membayar mahal.